Kurang kesana sedikit, Bi. Kurang cerah. Baiklah, video kali ini untuk menjawab request dari salah seorang komen di video sebelumnya tentang bagaimana cara memasang stripping motor dengan cara yang paling aman khusus untuk pemula. Alat yang kita siapkan untuk memasang stiker pada sebuah media motor adalah lap, sabun ataupun sampo, serta air bersih. Untuk cara kerjanya, setelah media kita basahi dengan air kemudian kita olesi dengan sabun, bisa juga dengan cara disemprot, kemudian kita tempelkan stiker atau stripping yang telah kita buka lapisan belakangnya kepada media yang sudah basah tersebut. Dengan tujuan apabila mungkin letak stiker tidak sesuai dengan yang kita harapkan, masih ada kesempatan untuk digeser. Dikarenakan daya rekat atau kerja lem tidak bisa maksimal dikarenakan masih ada sabun dan air yang menempel pada media. Selain itu, fungsi sabun dan air ini adalah untuk menghilangkan gelembung yang terjebak di antara media dengan stiker. Misal ini sudah terpasang begini, jika ada bagian yang gelembung atau model stikernya gelembung, itu cukup kita tekan aja dengan kain seperti gini, kita pinggirkan, itu airnya sudah keluar begini guys. Jadi kalau sistem basah cara masangnya ini lebih gampang daripada sistem kering. Kalau kita memakai cara model pemasangan kering pakai air dryer, ya emang musuhnya atau harus bersamaan dengan jarum. Tapi kalau basah, kita nggak usah pakai jarum, tuh cukup ditekan aja pada bagian gelembungnya, terus dibuat minggir begini, dia sudah bisa keluar airnya. Jadi meskipun medianya atau gelembungnya di tengah, dia sudah bisa keluar. Ini kalau sistemnya pemasangan model basah dengan sabun. Dan untuk kerekatan lemnya nggak usah khawatir, ini nanti setelah misal airnya sudah bersih semua, kita jemur sebentar, ini sudah kuat banget guys, kayak sistem pemasangan kering. Oke, habis ini langsung saja kita jemur. Saya selesaikan dulu untuk media yang satunya. Baiklah, berikutnya kita keringkan sebentar. Sambil nungguin medianya ini kering, kita sambil juga ngecek jikalau mungkin ada bagian yang pinggirnya terbuka kurang rapat. Biasanya bagian pinggir-pinggir seperti gini, ini nanti kita korek api aja. Kita korek api, kalau nggak ada dryer pakai korek api. Korek api aja sudah cukup, baru ditekan. Ini untuk bagian pinggirnya. Dan tahapan berikutnya, setelah kita lakukan proses pengecekan yang terakhir pada stiker yang menempel pada media tadi, jika mungkin kita ingin lapisi dengan clear coat untuk stiker beserta medianya, bisa langsung saja kita aplikasikan clearnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita waspadai sebelum proses pengclearan ini adalah ketika kita membersihkan stiker beserta medianya ini dengan lap atau kain manjun, yang mana kain manjun atau lap ini harus benar-benar bersih atau tidak ada noda bekas oli maupun minyak goreng. Dikarenakan ini akan sangat rawan terjadinya bintik-bintik berminyak pada media yang mau kita clear. Baiklah, tips untuk cara melakukan proses pengclearannya, kalau saya biasanya saya aplikasikan 2 layer dengan jeda 10-15 menit, dengan catatan untuk layer pertamanya kita buat kental dengan rasio perbandingan thinner biasanya 0,5 atau 0,8, dan saya aplikasikan tipis saja pada layer yang pertama. Ini tujuannya untuk mengecek bekas minyak, siapa tahu ada minyak yang tertinggal pada stikernya.
Ciri-ciri stiker yang ada bekas minyak atau tertinggal bekas minyak, biasanya kalau kita lakukan proses pengkliran pada layer pertama dan langsung agak tebal, biasanya akan terjadi bintik-bintik pada media atau pada bagian stikernya seperti tidak mau menyatu. Itu bekas minyak, dan ini bisa diatasi atau bisa diantisipasi dengan cara yang saya jelaskan tadi di depan. Jadi kita clear, mengabut aja tipis pada media stikernya, kita cek, semisal ada bekas minyaknya, kita hentikan dulu, kita diamkan 10-15 menit, baru kita clear ulang lagi tipis pada area sekitar stikernya. Dan jika sudah bekas minyaknya ini agak nggak hilang atau tertutup dengan clear, baru kita layer ketiga keseluruhan pada medianya. Dan untuk lebih lengkapnya tentang bagaimana meng-clear media yang ada stripping atau stikernya, sebenarnya dulu sudah pernah saya bahas. Dan lebih lengkapnya silahkan kawan-kawan gali aja di link video yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Yang sebelah sini dua. Dan untuk clear coatnya, di sini kemarin rencananya kita memang memakai yang tipe 2100 HS, tapi berhubung di sini ada stikernya, setelah saya pikir-pikir, jadi saya aplikasikan 4100 2 layer saja, dan jadinya seperti gini. Dan ini masih sementara atau proses sementara, jadi belum sama sekali saya poles atau belum sama sekali saya sanding ulang. Emang rencananya media ini kita diamkan agak lama, minimal 2 hari, baru kita aplikasikan clear tipe HS 2100. Dan menurut pengalaman saya, jika jeda waktunya ini didiamkan lebih lama, bisa seminggu atau 5 hari atau 2 minggu atau bahkan 1 bulan, baru kita aplikasikan layer berikutnya dengan clear tipe HS 2100, menurut saya hasilnya lebih bagus dan kerasnya lebih cepat. Jadi jangka waktu 2 hari itu paling minimal lah, minimal. Tapi kalau lebih lama ya lebih bagus. Dan tentunya kawan-kawan sudah paham banget tentang proses ini. Oke, ini pembahasannya stiker tapi melebar kemana-mana. Dan untuk pertanyaan yang kemarin tentang filler surfacer untuk media bekas cecetan atau riwayatnya ada bekas cat akrilik dan clear akrilik, akan saya bahas setelah video ini, karena video ini masih saya edit. Dan penasaran? Silahkan tunggu aja videonya. Dan ini ada beberapa cuplikan tentang proses pembuatan video pada project yang kemarin ditanyakan oleh salah satu viewer atau penonton saya, bagaimana katanya kalau filler surfacer diaplikasikan pada media bekas cecetan akrilik maupun clear jenis akrilik aerosol. Ini bekas cat akrilik aerosol layer pertama retak. Kita akan coba tebali, mampu nggak nutup bekas retaknya untuk media yang riwayatnya bekas cat akrilik aerosol akrilik yang kena bensin leleh. Oke, sekian dari saya, Celak Airbrush. Mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Ini banyak pelajaran mungkin di situ. Jadi penasaran, silahkan ditunggu.